Bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar mengenai tim kerja, di mana seringkali terjadi keluar masuknya tim kerja yang kita miliki. Sebenarnya intinya bahwa orang yang kita ajak berjalan di dalam proses perjalanan kehidupan, kepemimpinan kita, di dalam organisasi kita, institusi kita, seringkali jarang orang tersebut bersama-sama dengan kita sampai di dalam perjalanan panjang. Ada yang di awalnya dia ikut dan semangat, tapi di tengah jalan meninggalkan kita. Ada yang kita pikir dia adalah sahabat terbaik kita, tetapi kompetensi skillnya tidak mendukung, sehingga dia juga meninggalkan perjalanan tersebut. Ada orang yang memang tidak tertarik ternyata kepada visi dari perjalanan kita. Bahkan ada orang yang sebenarnya tidak menyukai diri kita sendiri. Itulah fakta ketika tim orang-orang yang berjalan di dalam proses kehidupan kita, mereka seringkali tidak menyelesaikan perjalanan bersama dengan kita. Nah, mengenai tim, sebenarnya untuk apa sih tim itu ada di dalam kehidupan kita, berorganisasi, berinstitusi? Sebenarnya tim itu membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya kehadiran anggota tim. Lalu tim membuat kita bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa kita kunjungi, tim kita nanti yang mengunjungi. Tim dapat mengerjakan sesuatu lebih baik daripada diri kita. Tim akan membuat komunitas itu menjadi kita semangat, membantu kita. Tim juga membuat hasrat kita, antusias kita bisa berjalan dengan baik. Dan tim bisa melipat gandakan nilai kita, melipat gandakan potensi kita. Tapi apa daya, ternyata tidak semua anggota tim sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, perjalanan kepemimpinan dalam sebuah organisasi, institusi, itu layaknya adalah perjalanan kereta api di atas rel, di mana kita adalah masinis atau kondekturnya, dan kita membawa penumpang-penumpang, yaitu anggota tim kita. Tetapi seringkali di dalam kita berjalan itu, penumpang-penumpang tersebut mengalami banyak problema. Nah, di sini kita melihat ada beberapa hal. Ternyata tidak semua orang dia akan mengadakan perjalanan dengan kita. Tadi orang itu mungkin tidak semangat, orang itu mungkin ada faktor internal. Jadi ternyata dia memang tidak mau mengadakan perjalanan dengan kita. Lalu ada juga orang atau anggota tim yang jadi tidak semua harus mengadakan perjalanan dengan kita. Karena kita harus belajar bahwa kita harus memilih mana orang yang memang bisa melakukan perjalanan dengan kita. Dan tidak semua orang juga dapat mengadakan perjalanan dengan kita. Ini masalah kompetensi, masalah prinsip, nilai-nilai atau visi yang mungkin memang tidak sama dengan visi misi kita. Nah, dalam perjalanan bersama dengan anggota tim, ada beberapa perspektif yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah semua orang menunggu, ya, kita menunggu orang yang seharusnya mungkin tidak harus kita tunggu. Karena orang yang kita tunggu untuk melakukan perjalanan itu bisa menghabiskan waktu, dan tim lain akan menjadi frustasi
karena kita nunggu orang tersebut. Momentum jadi tidak tercapai, dan mungkin kalau kita nunggu orang yang tidak mau kita tunggu tadi jadi kelamaan, kredibilitas kita menjadi turun sebagai pemimpin di organisasi. Yang selanjutnya, kita merasa bersalah ketika kita kehilangan pemain utama kita. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik. Ketika kita kehilangan orang kepercayaan kita, seringkali kita berpikir tidak ada gantinya. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang disebut pemikiran yang langka. Seharusnya pemikirannya berubah dari langka kepada kelimpahan. Artinya kita harus yakin bahwa pasti akan ada orang sebagai pengganti dari pemain utama kita. Lalu kita percaya pemain penting dalam tim kita tadi tidak dapat digantikan. Seharusnya bisa ya. Yang tadi kita merasa bersalah kalau tim atau pemain utama meninggalkan kita. Tapi sebenarnya kita tidak perlu merasa bersalah ya. Karena sebenarnya pemimpin sebaik apapun bisa saja pemain utama itu meninggalkan kita. Atau kita sering berpikiran, kalau pemimpin yang baik, maka orang-orang yang berkualitas baik nggak meninggalkan dia. Pada situasi tertentu, kalau ada orang-orang yang baik selalu meninggalkan pemimpin, bisa saja itu berarti pemimpin yang kurang baik. Tetapi pada kasus tertentu, sebaik apapun kita menjadi pemimpin, bisa saja pengikut kita meninggalkan kita. Lalu yang selanjutnya, kita telah belajar untuk menghargai orang yang bersama dengan kita pada waktu singkat. Jadi pada intinya kita harus menghargai orang yang hadir di dalam satu momen kehidupan kita dan membawa kita kepada keberhasilan. Jadi pada dasarnya kita sebagai pemimpin di organisasi, kita sebenarnya tidak memiliki tim kita, tapi kita mengurus, hanyalah pengurus dari tim itu. Jadi banyak orang bisa saja meninggalkan organisasi kita. Dan yang tersisa, orang-orang yang tersisa, yang sedikit yang bersama dengan kita harus hargai mereka. Karena merekalah orang yang ada. Karena sedikit kita harus mengapresiasi, menghargai, merayakan bersama. Jadi begitulah tentang keluar masuk orang di dalam sebuah organisasi, di dalam tim kerja kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.